Apa itu orang sepeda tuh? Nunggu kita baca mulai. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan sedikit pun dan kondisi sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita sanjungkan
sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Amin. Amin. RT Desa Jongkang yang kami hormati Ketua KNPI Luakulu Abang Rian Trisaputra SPDI selaku narasumber. Yang kami hormati anggota DPRD Kukar Bapak Firnadi Iksan SP. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di BPU Desa Jongkang dalam acara Takso Ngapeh Bekrobo dengan tema Eta Mewujudkan Pemuda Kreatif. Acara ini terselenggara atas kolaborasi pemuda Jongkang yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu 1. Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa, 2. PSHT, 3. IKS, 4. Radacom Gula Habang Jongkang, Desa Jongkang. Adapun susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan bismillah. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Raditya dengan surah Al-Maidah ayat 97 sampai dengan 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Saudara Bapak Jamaluddin SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangkaian acara Taksau yang kita laksanakan. Karena kita bersama-sama sejenak menundukkan kepada kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nantinya acara yang dilaksanakan oleh anak muda remaja Desa Jongkang yang dilaksanakan pada pagi hari ini mendapat barokah serta ridho Allah Subhanahu dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah wa hidayah dan usaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hasilnya Al-Fatihah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, para undangan diharapkan berdiri.
Julian sebagai Ketua Panitia Acara Taksau Pemuda Ngawi Robo. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh alam. Shalawat serta salam untuk idola kita, contoh terbaik manusia, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jongkang, yang kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati Ketua EPM, yang kami hormati para Ketua Lembaga Desa, yang kami hormati Takmir Masjid At-Taqwa Desa Jongkang, yang kami hormati Bapak Firnadi Ihsan SPI, anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang kami hormati Bang Rian Sri Saputra SPDI, Ketua DPK KNPI Loakulu, serta semua tokoh agama, pemuda, perempuan, serta semua peserta acara yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas persediaannya seluruh tokoh yang berkenan hadir di acara hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa acara pada hari ini adalah kolaborasi dari sinergi dari beberapa organisasi pemuda di Desa Jongkang, yaitu Irma Jongkang, PSAT, IKSPI, OSIS SMP 6 Loakulu, Tradakom Gula Habang, dan Karang Taruna. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firnadi Ihsan, anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang hari ini berkenan jadi narasumber pada acara hari ini. Mohon Pak bisa berbagi ilmunya kepada kami yang muda-muda. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bang Rian Sri Saputra, Ketua DPK KNPI Loakulu, berkenan hadir. Berbagi pengalamannya ya Pak. Yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Jongkang yang banyak membantu kami agar acara ini bisa terselenggara dan bisa berjalan dengan sukses. Bapak Kepala Desa Jongkang, Bapak Suryansyah, sekaligus membuka acara secara resmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini telah diberinya nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di balai desa ini, yaitu dalam rangkaian acara TSO kumpulan Kerobo. Dan tak lupa kita haturkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, beserta pengikutnya sampai pada akhir zaman. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
bersama-sama yang kami hormati Bapak Firnandi Ihsan, SPI, anggota DPR Kabupaten Kutai Kartanegara yang kami hormati, Bapak Rian Sri Saputra, SPDI, Ketua KNPI Kecamatan Loah Hulu yang kami hormati. Ini suatu kebanggaan bagi kami, khususnya masyarakat desa, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Jongkang, Bapak Ketua RT, RT 3 Desa Jongkang yang kami hormati, anak-anak sekalian, peserta atau peserta mengapih ke gerobok yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya memohon maaf kepada narasumber dan anak-anak sekalian bahwasanya kami tadi terlambat. Jadi terlambatnya itu kebetulan saya diminta dengan Pak Ketua BPD jadi saksi. Jadi tadi acaranya agak molor di acara pernikahan. Jadi seharusnya kami sudah kesini jam 8. Nah akhirnya sampai molor jam 9 karena tadi ada acara pernikahan, kebetulan kami orang dua diminta jadi saksi. Pengalaman atau mereka-mereka yang lebih sudah seperti Pak anggota dewan, Pak Ketua KNPI. Jadi sebenarnya kunci daripada sukses itu ada 3. Jadi pertama itu kemauan, artinya punya kemauan. Kedua itu punya ilmu. Ketiga itu punya modal. Jadi orang dia akan sukses kalau tanpa yang 3 tadi. Jadi dia banyak orang punya uang, bapaknya orang kaya, tapi anaknya jadi pemabuk. Kenapa? Karena tekad dari dirinya itu udah ada. Misalnya nanti aku harus jadi anggota dewan, harus jadi kadis, harus jadi bupati, itu harus punya tekad. Itu. Nah, tapi kalau di punya tekad dia bisa banyak. Tapi sebaliknya punya tekad aja tidak punya ilmunya, ya ini akan sukses juga. Karena punya tekad aja, karena kita sana kemari itu kan harus punya uang. Nah itu, sukses. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita sudah jam 6 penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Kita lanjutkan dengan pentas seni. Acara pertunjukan pertama akan ditampilkan dari organisasi PSHT dengan judul Seni Berhidup. Kepada rekan-rekan kami
Pertunjukan ketiga akan ditampilkan dari organisasi terhadap kaum Gulaha Bang Jongkang dengan judul Jepen Merindu. Kepada rekan-rekan kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Harapan Masa Depan. Hari ini adalah hari yang berbahagia serta bersejarah bagi pemuda Jongkang. Kita akan berdiskusi dengan tema HP Berrokok. Kita mewujudkan pemuda kreatif. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jongkang, Ketua BPD, Ketua LPM, dan para Ketua Lembaga Desa. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Desa Jongkang. Yang kami hormati juga Bapak Firman Insan, SPDI, anggota DPRD Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Bang Rian Risaputra SPD, Ketua DPK KMPI Wakulu, serta semua tokoh agama, pemuda, perempuan, serta semua peserta acara yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kalimat legenda yang sempat dipetikkan oleh Bapak Bangsa Bung Karno. Dapat dilihat dari data yang menyatakan dalam waktu dekat ini, mulai tahun 2020 sampai tahun 2035, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 290 juta jiwa. Dengan tersedianya sumber daya manusia muda, maka seharusnya Indonesia menjadi negara yang punya inovasi dan banyak, serta melahirkan para tokoh yang siap memimpin dunia. Namun kenyataannya kita belum siap bersaing dengan negara lain. Semoga kita bisa disejajarkan dengan bangsa lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dan untuk membahas masalah-masalah tadi, akan kita undang ke depan para narasumber kita. Yang pertama, narasumber kita maju ke depan, Bang Rian Risaputra SPD. Kepada beliau dipersilakan. Silakan, Pak. Ya, narasumber kita kedua ada Pak Kades Desa Jongkang, Pak Suryansah. Silakan, Pak. Ada Pak Firman Insan, SPDI dari anggota DPRD Kutai Kartanegara. Mungkin jalannya diskusi kita, mungkin saya yang memimpin. Silakan sambil menikmati hidangan, mungkin bisa sambil berjalan. Mungkin Mbak, yang pertama mau saya tanyakan itu ke Pak Kades. Desa Jongkang daripada pembangunan membutuhkan sumber daya pemuda sebagai penggerak pembangunan. Namun pada kenyataannya ketersediaan sumber daya manusia mumpuni di desa tidak terpenuhi. Ini karena kondisi yang tidak sepakat mengenai pemuda itu apa sih, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan saya tentang pemuda ini sangat 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 sekali lah.
untuk khususnya di desa Jaukan ini boleh dikatakan apa? Boleh dikatakan krisis ya. Apa saya? Ya karena desa Jaukan ini kan desa baru, artinya baru kurang lebih 10 tahun. Nah, apalagi di zaman sekarang ini beda dengan zaman yang dulu. Kalau dulu ya kebetulan saya jadi ketua RT itu hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun mulai tahun 88 udah jadi RT. Nah, waktu itu tentang pembangunan ini artinya apa maunya kepala desa itu dilakukan ke BLT sehingga kita tidak bisa membeli ambulan. Sama itu kedua, sekarang ini kan zamannya IT, terus komputer apa macam. Sementara di Jongkang ini untuk di bidang itu sumber daya manusianya sangat sedikit, bukan ada, istilahnya sangat sedikit lah. Nah, jadi memang kendala kami di itu terutama di kantor desa ini kendalanya salah satunya itu harapan saya kepada anak-anak muda ini supaya lebih bertekad atau belajar khususnya tentang IT. Mana kalau saya lihat kemarin kan saya sempat rantur itu ya, sempat dari KKN dari ilmu. Nah, waktu itu Universitas Pertanian. Nah, waktu itu saya tanya, saya kumpul KRT waktu itu. Ya, saya kira ini kan yang mau dianukan ke masyarakat ini tentang pertanian enggak. Jadi saya tanya lunak tentang IT. Nah, jadi kembali lagi ini yang pemuda ini yang harus dikejar sekarang ini harus, karena kita sudah zaman bersaing, yang harus dikejar atau dikembangkan itu tentang masalah IT ini. Jadi saya lihat kami jadi dari pihak pemerintah desa seandainya ini bisa nantinya setiap ada musdes yang saya harapkan tuh organisasi ini nantinya bisa sama-sama bisa mengajukan, misalnya Pak kami ini mau tapi tidak ada dana, tidak ada apa, ini bisa lewat anggaran. Seberapa besar tuh Pak untuk keterlibatan pemuda di desa Etam nih Pak, seberapa besar? Ini tergantung. Makanya sekarang ini kan pelan-pelan kelihatannya kan itu tergantung daripada pemudanya ini. Itu tadi salah satunya yang saya maksud keterlibatannya itu khususnya seperti kita di Malang, kita sudah melibatkan setiap RT itu kan sekarang ini kan ada bantuan yang 50 juta oleh Pak Bupati atau regulasi yang ada itu mengharuskan itu Pak RT ini membuat Pokja. Nah, Pokja ini yang diketuai oleh RT. Jadi di situ ada sekretaris, ada anggota. Dan memang diminta itu minimal 5. Tetapi untuk sementara ini kita libatkan hanya 2 orang setiap RT. Nah, artinya pemuda yang kami harapkan itu untuk kedepan pemuda ini ya 7 RT berarti 14 orang pemuda yang terlibat langsung untuk mengelola uang yang 50 juta itu. Dan nanti sedang berjalan. Tadi malam itu saya sudah dapat di RT 1 sudah bentuk itu, malam ini RT 2. Jadi supaya kita menjalankan itu kalau tidak salah 6
nomor 63 tahun 2001. Ini kita sudah melibatkan ke pemuda. Berarti sudah ada Pak ya anggaran untuk pemuda khusus, anggaran khusus untuk pemuda di desa kami berarti tidak ada. Atau itu terbagi lagi yang 50 juta tadi terbagi atau memang terkhusus untuk pemuda? Jadi itu bukan untuk pemuda, tetapi tujuan dari uang 50 juta itu untuk pembangunan berbasis RT. Nah, artinya cuma kita melibatkan pemuda untuk belajar dulu ya kan, untuk belajar untuk pemuda. Jadi di situ karena kita lihat ada, saya katakan tadi ada 7, berarti ada 14 pemuda yang kita libatkan langsung untuk ikut mengelola atau membantu, tetapi keuangannya itu tetap dikelola oleh desa. Nah, jadi bukan itu diserahkan ke pemuda. Jadi cuma kalau pemuda misalnya ada kegiatan, misalnya salah satu contoh misalnya kesenian, karena di situ di pergub itu nggak boleh, artinya semaunya kepala desa atau semaunya masyarakat. Itu ada aturan, karena sekian persen ini untuk administrasi, sekian persen ini untuk pembangunan misalnya infrastruktur. Infrastrukturnya juga untuk tingkat RT ini tidak boleh membangun, tetapi merehab. Nah, jadi maksudnya kenapa kita libatkan pemuda ini? Artinya supaya belajar lah 1 tahun, nantinya 4-5 tahun atau 10 tahun nanti menjadi pemimpin. Jadi sudah bisa belajar gitu. Jadi sebetulnya kami ini sudah ada juga Pak, sudah ada sempat pecarang juga biasanya. Tempat pecarang Anda mengadakan tegak pentas seni khusus di desa Etam gitu. Jadi seni-seni bisa ditampilkan, karena kan sebenarnya pemuda nih Pak sebenarnya kurang pentasnya maaf. Sebenarnya kemauan tuh ada, tapi pentasnya untuk menampilkannya yang tidak, wadahnya yang kurang Pak. Makanya inovasi kami kemarin sempat nak mola, yaitu tadi sempat nak mola pentas seni istilahnya untuk pemuda terpidangkan. Itu bisa dilarikan gitu Pak, anggarannya itu Pak. Jadi termasuk gitu. Nah, itu anggaran, jadi ini karena kita di desa ada baru, nah makanya kita kan baru beli lokasi ini kurang lebih karena kita di 200 meter Pak. Beli lokasi itu kurang lebih 400 juta. 400 juta ini karena mana kita mengingat di sini ini kan tidak ada halaman. Nah, makanya kita beli ini sedang kita uruk, dan lagi di sana kita bangun sudah dibangun kantor BPD. Nah, itu sudah diuruk kurang lebih 1,5 hektar. Nah, kemungkinan nantinya ya kalau bukan untuk dibangun untuk khusus pemuda, tetapi itu kan nanti dibangun di sana itu semacam balai pertemuan umum. Nah, balai pertemuan umum itu kan bisa untuk pemuda yang makai, bisa untuk olahraga, bisa untuk acara-acara resepsi perkawinan. Nah, makanya lokasinya di sana dibeli oleh pemerintah desa itu kurang lebih 1,5 hektar. Namun karena terkendala dana, kita ini bertahap. Ini baru tahap kedua. Jadi itu aja belum lunas. Jadi lari ke pemuda dan politik. Masalah politik. Anak muda adalah agen perubahan masa depan bangsa, maka dia juga punya peran besar dalam setiap keputusan bangsa ini. Salah satunya adalah dalam dunia politik. Namun sekarang anak muda masih sedikit sebagai subjek dalam dunia politik. Masih banyak sebagai objek. Isu yang dihadirkan dalam setiap perhelatan politik pro anak muda, namun belum terlihat dalam realisasinya kerjanya. Ini bisa terlihat dalam keputusan politiknya. Kami pemuda Jongkang belum merasakan keputusan politik yang terkait dengan anak muda. Ini sangat penting sangat dinanti agar pergerakan politik ini bisa dinamis dan lebih menggeliat. Serta harapannya ke depan ada keputusan politik yang berpihak pada anak-anak muda.
Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Firnandi nih. Pak Firnandi kan selaku anggota DPR. Yang saya tahu beliau ini usia 34 kalau nggak salah, usia 34 tahun sudah menjabat sebagai anggota DPR, betul Pak ya? Betul, usia 34 tahun itu terbilang masih sangat muda untuk anggota DPR. Kira-kira peran pemuda di dunia politik menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Moderator. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat Desa Jongkang, Bung Rian, Ketua DPK KLPI, dan seluruh panitia serta pemuda-pemuda Desa Jongkang yang berbahagia. Senang sekali bisa hadir di acara ini. Rasanya tidak di TV 2 ya. Dan tadi penampilan pemuda Jongkang cukup menunjukkan bahwa desa ini sudah diberikan kesempatan oleh Pak Kades tadi, pemuda-pemudanya tidak bisa menampilkan kreasi-kreasi Pak Kades, dan ini sebuah modal aset desa yang mana dengan beranian kita menampilkan kemampuan kita saja itu sudah cukup bagi kita untuk melihat bahwa pemuda Jongkang itu siap diberikan amanat lebih besar lagi ya. Siap. Sebelum saya lebih jauh bicara tentang politik, ada pesan Nabi SAW, ada 3 warisan Nabi yang kita harus miliki. Saya seorang Muslim dan saya juga ingin berpesan kepada saudara-saudara saya, anak-anak muda yang Muslim, ada 3 warisan Nabi yang juga harus kita miliki. Pertama adalah Nabi telah mewariskan kepada kita sholat, ya. Maka sholat itu kewajiban yang harus kita lakukan. Kedua, Nabi memberikan kepada kita, diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pedoman dalam kehidupan kita. Kita tidak usah galau, tidak usah bingung, jadi anak muda nggak boleh baperan, karena kita punya kitab yang menjadi warisan Nabi, yakni Al-Quran. Nah, kita harus bisa membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, dan memasyarakatkan Al-Quran dan menjalankan intisari atau nilai-nilainya. Yang ketiga adalah Nabi mengajarkan kepada kita tentang halal dan haram. Maka dalam kehidupan ini, apapun kegiatan kita, apapun tindak tanduk kita, pilihan-pilihan hidup kita, maka selalu berkaca dari aturan halal dan haram yang ada dalam agama kita. Setelah itu, para pemuda bebas saja, mau loncat, mau menggulung, mau menari, mau apa terserah, ya kan? Tapi yang kewajiban 3 warisan ini harus dilaksanakan. Sepakat? Terima kasih. Tadi menjawab pertanyaan moderator tentang politik, pemuda dan politik. Memang saya sekarang sudah tidak tergolong muda lagi ya. Walaupun banyak juga yang tidak, saya ini tidak jauh lebih muda Pak Kades. Ya. Tadi Pak Kades saja pas sambutan, wah beliau ini berjiwa muda dari sambutannya. Karena beliau begitu memperhatikan dan mengikuti perkembangan anak-anak muda kita. Beliau tidak rela kalau ada anak Jongkang yang ngelem, ya. Beliau sangat perhatian, hingga beliau siapkan banyak fasilitas untuk membantu kegiatan kita. Saya sekarang sudah 47 tahun, dan tadi Mas Moderator menyampaikan di usia 34 tahun saya sudah menjadi anggota DPRD. Tapi jauh sebelum itu, ya, saya sudah pernah jadi ketua IRMA. Mana ketua IRMA? Ya, saya sama kita dulu pernah ketua IRMA. Saya juga pernah jadi ketua Karang Taruna, ada? Ya, ketua Karang, Pak, dulu saya muda jadi ketua. Aman, itu anak muda Pak. Aman. Kemudian saya akhirnya setelah saya jadi ketua Karang Taruna, saya balik lagi ke desa Pak, pergi kuliah ke Samarinda, balik lagi ke desa jadi ketua Badan Perwakilan Desa. Nah, jadi pernah kelas ini Pak, alhamdulillah, sudah merasain kalian. Nah, baru setelah itu saya terpilih di BPD tahun 2001. Masa jabatan 8 tahun, tapi sebelum pemilu saya berhenti. Tahun 2009 saya umpat pemilu yang kedua kali. Saya pernah umpat dulu, tahun 2004 gagal, kemudian 2009 umpat. Akhirnya saya terpilih di usia 34 tahun itu menjadi anggota dewan. Saat itu saya kira saya adalah anggota dewan termuda, tapi ternyata enggak. Ada yang lebih muda lagi, Pak Siswo Cahyono namanya. Itu terpilih dari Dapil Wakulo kalau tidak salah. Umurnya 25 tahun. Dan ternyata sekarang juga masih didominasi anak muda di Kukar.
Haji Randy Solihin itu wakil bupati kita, beliau sama-sama dengan saya terakhir di DPRD. Saya di periode ketiga, beliau di periode pertama, umur 30 tahun, 29 kalau tidak salah tepatnya itu masuknya sekarang menjadi wakil bupati kita. Jadi sekarang ini memang di DPR kita ini, tadi saya cerita dengan Bung Rian ini, memang didominasi oleh anak-anak muda sebenarnya. Hanya sedikit yang tergolong tua. Dan memang sekarang ini gejala untuk keberlimpahan nanti secara demografi anak muda di tahun 2035 sampai 2035 itu sudah sekarang. Sekarang anak-anak muda kita, kalau kita lihat di media juga kita dapati bahwa anak muda sekarang bahkan sudah ada yang jadi miliuner ya. Sudah banyak anak-anak muda kita yang sukses dengan bisnis startup yang luar biasa. Dulu kan beda orang ngolah kafe berjualan kopi Pak Kades. Wayani yang ngolah kopi itu kan anak-anak muda sekarang berjualan kopi. Dulu kan bercukur orang tua dulu Pak Kades gunting kuda dulu. Nah, jepit sila sakit rambut kami dulu. Wayah ini anak-anak muda kita bikin barbershop ya, barbershop namanya di mana. Nah, tentang keterlibatan anak muda ini kami sudah merasakan para orang tua ini. Makanya Pak Kades dari awal sudah menyampaikan perhatian beliau untuk para pemuda. Nah, balik ke kisah politik ini sebenarnya istilah dalam demokrasi kita ya sebuah alat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang di dalam masyarakat itu ada anak muda. Ya, memang politik ini tidak didominasi tadi apakah Pak Kades ada anggaran khusus untuk anak muda? Boleh ada, tapi secara umum anak muda karena bagian dari masyarakat ya kita menganggarkan buat semuanya Pak Kades ya. Tapi boleh juga untuk anak muda yang secara umum secara khusus itu ada juga, nanti kita bisa juga memberikan diskusi terkait bantuannya. Nah, jadi politik ini adalah cara kita untuk menyampaikan aspirasi. Maka di Indonesia disebut dengan ada yang namanya partai politik. Partai politik ini untuk mewadahi pikiran masyarakat yang berbeda-beda, yang ingin membangun semuanya, ingin membangun masyarakat, ingin memberikan pembangunan. Tadi Pak moderator menyampaikan, Bung moderator, beri kami 10 pemuda ya. Karena pemuda ini diharapkan ikut membangun bangsa, ikut menjadi penopang tegaknya kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu saya kira terkait keterlibatan ke depan anak muda dalam politik ini, saya seolah melihat diri saya dulu itu memang Pak Kades tadi menyampaikan kami yang di depan ini tidak pernah dulu membayangkan bahwa kami akan jadi seperti ini. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa sukses itu bukan berarti harus jadi seperti kami, ya kan? Tidak harus jadi dewan, tidak harus jadi kades, tidak harus jadi ketua DPK KNPI atau jabatan-jabatan lainnya. Tetapi sukses itu adalah manakala kita sebagai pemuda, sebagai pribadi manusia ini, Indonesia, sumber daya Indonesia, bisa memberikan manfaat buat diri dan masyarakat kita. Apapun jabatannya, dimanapun posisinya. Nanti mungkin kawan-kawan ini tidak semuanya bisa jadi kepala desa, tidak semuanya bisa jadi BPD, bisa jadi dewan, bisa jadi pengurus di KNPI, tetapi kita bisa merajut kesuksesan kita sendiri dengan cara bisa memberikan manfaat dalam posisi kita. Saya ingin memberikan sedikit pemaknaan pada tema kita hari ini. Ayo kita wujudkan pemuda kreatif. Pemuda kreatif itu membahasa etam kutai ya. Maksudnya saya nyaman ke bahasa kutai mana? Kreatif itu Pak sakit cari padanannya di bahasa kutai. Ini sebatas pengetahuan saya. Tapi orang tua etam itu pada karena ini tahu diam kali ini. Nah, itu pemuda yang tahu diam kan. Tapi itu tadi bingkainya tidak tahu diam dalam kebaikannya. Dalam hal-hal yang positif. Saya melihat ada pohon kayu mereng-mereng dikit, tebangnya Pak, atau pura-pura, ya. Saya melihat jalanan lubang-lubang dikit, tambal lah. Menanda, minta kades semen dikit, ya. Jangan ditanami pisang. Tapi kawan juga mudah kemuliaan tayo. Tanami baik iuran, tanami sidar pisang. Nah, jadi pemuda yang tahu diam. Saya Pak, dulu waktu SD itu saya ingat bapak saya ngomel. Kami tidur Pak dalam kelambu, kita dulu berkelambu kan, beranjang berkelambu, sekamar seruangan. Awak tuh punya dua, dia bawa contoh kakak awak tuh. Nah, saya kebetulan ada kakak sepupu yang sekarang jadi profesor di Unmul, dosen
dosen perikanan. Sudah tuh digambarkan sebagai sosok yang rajin. Coba umpat orang dalam ngasak padi, 42 saya umpat nyawa ngasak padi, umpat nyawa upahan nebas pernah. Padahal saya Pak secara pribadi waktu itu perasaan saya mandi kurang. Orang tua saya PNS, guru, saya merasa kekurangan. Tetapi karena orang tua ini tadi marah dengan saya, tahu bekerja, diam mah. Apalagi kami muda bahari yang ditanding itu Pak Orat. Orat itu orang yang waktu dulu. Ya, Orat itu orang yang Orat itu tahu bekerja artinya. Itu tantangan kami di masa muda dulu. Memang beda dengan anak muda wayah ini. Anak muda wayah ini kan tahu dia anak komputer tuh, gitu kan ya. Apa tahu dia awak program ini. Nah itu wayah ini. Tapi intinya anak muda itu identik dengan orang yang selalu aktif di tahu dia. Saya pernah pergi pula mencari daun nipah 2 minggu kami di pesisir Anggana itu menebang daun nipah. Kita dipercaya saya pernah. Ibu jari saya ini pendak sebelah karena tertetak oleh mendau. Saat saya beban nipah, saya pernah empat yang kayak itu. Saya pernah pelihara sapi, sapinya saya tendang, ketiga kalinya sapinya meluncat, saya jatuh. Pernah saya lakukan yang itu. Tetapi saya jadi duduk kemudian sekarang berpikir bahwa pengalaman saya di masa itu bekerja, membekali diri saya dengan segala macam kemampuan itu ternyata setelah mengantarkan saya menjadi orang yang seperti di posisi sekarang ini. Pak Kades tadi menyampaikan bagaimana pemuda melengkapi diri kemampuan dengan kemampuannya dan akhirnya diberikan kepercayaan. Saya dinyangka begitu saya pulang dari Unmul, saya kuliah, oleh kawan-kawan saya pemilihan BPD itu Pak Kades saya bukan suara terbanyak, tapi kemudian saya ditunjuk jadi ketua. Karena saya dulu pernah jadi Irma, sudah jadi Karang Taruna pernah, mungkin sudah melihat ini karena muda ini diberi hak kepercayaan. Kami orang-orang tua hari ini ingin mengulang masa-masa itu. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda itu. Tinggal anak-anak muda ini hari ini, mari kita tunjukkan bahwa kita ini juga sekarang sedang berproses terus belajar menghadirkan kemampuan-kemampuan. Kami melihat dan kami insya Allah memberikan kepercayaan. Kalau tentang pemuda dan masalahnya nanti Pak Bung Ketua KNPI yang sekarang sedang mendalami kegiatan-kegiatan kepemudaan, beliau akan menggambarkan apa sih tantangan pemuda-pemuda di masa datang, di masa sekarang ini. Saya karena ada Tuhan banyak diingat ini. Dan saya kisahkan panjang lebar kejadian kemarin di masa yang lalu berbeda dengan sekarang ini. Apalagi mudanya Pak Kades, lain lagi kita Pak. Tuhan kita lain. Tambah lain lagi pengalaman. Saya kira itu dan saya juga sekali lagi berpesan jangan menganggap bahwa kehidupan ini terlalu banyak misterinya. Nggak apa deh, kita nggak apa nih ke muka nih, ke hadapan nih. Tahu lah mana betis ngantar mahnya ini sampai di manakah terserah aja. Jangan. Kehidupan ini sudah dilewati oleh pemuda-pemuda sebelumnya yang sekarang sudah tua. Pemimpin-pemimpin kita yang sekarang itu dulunya anak-anak muda segalanya. Kami di sini segalanya dulu seperti kita ini. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari-cari model yang baru. Akhirnya karena lidah model ini kita coba ya umpat ngelemnya, padahal rasanya tidak usah dicoba-coba. Orang yang ngelem itu sudah banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Ini usah lagi umpat ngiring orang ngelem. Coba kita umpati Pak Ketua DPK. Tidak mana Pak kita di KNPI kok bisa jadi berkarir dari mana Pak Kades. Ya, beliau tadi sudah cerita di Nyangka, tapi beliau sudah sampai jadi kepala desa. Kami sudah sampai di DPR. Yang cari yang contoh-contoh yang positif aja lah. Ya, anak-anak muda kita tidak usah cari yang galau-galau. Kalau ada pertanyaan, diskusi, tidak jadi apa ke depannya, cukup tentukan mau contoh manusia seperti apa yang kita ingin capai di masa yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke Bang Rian nih, Bang. Pemuda dan masalahnya. Jadi masalah yang dialami pemuda ini kan Bang cukup banyak nih Bang. Mulai dari pergaulan bebas, narkoba, sampai yang dibilang Pak Kades tadi ngelem. Saya mau fokus ke satu masalah nih Bang, masalah gadget. Mungkin
hal positif dan hal negatif gadget bagi pemuda itu apa Kang? Apa? Hal positif dan hal negatif pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Firnandi Ihsan, SPI. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan kesabaran, serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Dan mudah-mudahan gini, banyak anggota DPR itu, tapi untuk menyempatkan waktu datang bertatap muka berdiskusi susah. Betul. Jadi apa sih buat Pak Firnandi? Yang kedua yang saya hormati Bapak Kades Jonkang, Pak Suryansah, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang. Amin. Karena ini bapaknya kita di Desa Jonkang. Jadi kita harus doakan beliau sehat, panjang umur, supaya bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat Desa Jonkang. Baik, sebelum saya ke pokok pertanyaan tadi, izinkan saya menyampaikan satu kisah, karena kebetulan mayoritasnya anak-anak masjid gitu kan ya. Suatu hari di sebuah perang Badar, Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Nabi yang paling kaya. Dan satu kisah diriwayatkan hartanya itu kalau jalan dari ujung itu kelihatan gunung pasir itu gak kelihatan ujungnya, saking kayanya sahabat Nabi ini. Dia berdiri di tengah pasukan kaum Quraisy. Tiba-tiba ada yang membisikkan di sebelah kanannya, "Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?" Melengak sebelah kanan Abdurrahman bin Auf, dia lihat seorang anak muda usia 14 tahun bertanya, "Wahai keponakanku," katanya, "gerangan apa engkau bertanya? Siapa ini Abu Jahal?" katanya gitu. Yang di sebelah kiri jawab, "Wahai paman, katanya itu yang sering setiap hari mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW." Di sebelah kiri Abdurrahman bin Auf menimpali seperti itu. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf terdiam sambil menunjuk itu yang bernama Abu Jahal. Lalu kedua pemuda ini bilang, "Demi Allah yang jiwanya di dalam genggamanku, hari ini paman akan ku tebas Abu Jahal itu." Maka peperangan pun terjadi. Kedua orang pemuda ini dengan gagah berani dia berangkat ke medan perang itu di tengah-tengah pasukan. Bayangkan Abu Jahal itu dalam satu riwayat ya, pasukannya 10 lapisan untuk menembus barikade seorang Abu Jahal itu. Pas pampresnya kalau zaman sekarang itu 10 lapis, tapi dua pemuda ini mampu menembus sampai di depan Abu Jahal. Dia tebas kakinya Abu Jahal sehingga tersungkur jatuh ke bawah. Lalu kedua pemuda ini menebas kembali dan terakhir jatuhlah Abu Jahal tersungkur dalam keadaan terengah-engah nafasnya. Lalu terakhir datang seorang sahabat Nabi, dia tebas kepalanya dan matilah Abu Jahal itu. Tahukah kalian wahai anak muda, yang di sisi kiri kanan Abdurrahman bin Auf itu usianya baru 14 tahun. Dia bernama Mu'adz bin Afra dan Mu'awidh bin Afra, kedua saudara yang sangat mencintai Rasulullah, yang sangat membela Rasulullah. Hari ini perhatikan, persoalan pemuda itu tidak hanya gadget, Pak Moderator, mohon izin Pak Dewan, Pak Kades. Yang pertama itu adalah degradasi moral, turunnya moralitas anak-anak muda hari ini. Perhatikan, gadget ini gitu kan ya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menjadi ladang amal jariah buat kita ketika kita mampu memanfaatkan dengan baik. Bayangkan seorang Nadiem Makarim,
Nadiem Makarim, anak muda, Menteri Pendidikan yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi. Dia menciptakan satu startup yang bernama Gojek. Dengan satu kali klik, dia bisa mengantar. Motornya bisa jalan, mobil bisa jalan, mau pesan apapun itu bisa lewat gadget. Ya, ternyata gadget ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus disadari dulu gitu kan. Berangkat berpikirnya ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang muslim, ya, karena saya sebagai seorang muslim juga, dan kita harus memanfaatkan dengan baik bagaimana gadget ini mampu bermanfaat bagi dunia dan akhirat gitu kan ya. Kalau anak muda sekarang gitu kan ya, dengan berbagai persoalnya, dengan berbagai organisasinya, lebih cepat saya rasa dakwahnya lewat gadget. Ya, sebarkan kebaikan itu dengan gadget. Kantor itu berita hoax dengan gadget. Kalian itu yang harus menjadi garda terdepan pembangunan di sebuah bangsa Indonesia ini dimulai dari anak muda. Andai kata Soekarno pada saat itu tidak diculik oleh generasi muda, kemerdekaan kita itu bukan tanggal 17 Agustus, bisa saja ditunda. Karena keberanian anak-anak muda, asingkan dulu Soekarno satu malam. Kita bawa dulu Soekarno gitu kan ya. Kasih tahu Soekarno, anak muda bilang begini, harus besok proklamasi, harus dikumandangkan. Akhirnya 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 proklamasi diproklamirkan. Maka hari ini anak muda harus mampu menjadi agen of change, agen perubahan. Dan tidak hanya agen perubahan saja, harus bisa menjadi agen of development. Jangan biarkan Pak Kades berjuang sendirian. Jangan biarkan Pak Firnandi berjuang sendirian. Anak-anak muda harus menyertai perjuangan ini. Pak Kades gotong royong minimal datang. Anak-anak Irman bawa peralatan tempur, arit dan lain sebagainya. Tunggu Pak Kades, gotong royong minimal. Hal-hal kecil seperti itu. Lakukan yang terbaik. Tebarkan benih-benih kebaikan itu, adik-adikku sekalian, gitu kan ya. Ya. Jadi jangan biarkan sekali lagi Pak Kades dan Pak Firnandi ini berjuang sendirian membangun daerah kita yang tercinta. Terlebih sebentar lagi kita akan menyongsong yang namanya IKN, Ibu Kota Negara Baru. Bagaimana kita nih? Jadi apa kita? Apakah kita hanya menjadi sebagai penonton? Bayangkan kalau jadi Ibu Kota Negara 5-10 tahun lagi. Tanyakan pada diri kita, jadi apa aku nantinya? Apakah aku hanya sebagai penonton? Apakah aku harus sebagai pelaku? Persiapkan diri kita dengan apa? Yang pertama adalah tidak hanya memperbaiki iman, pertebal iman kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Bapak anggota DPR kita sampaikan tadi, salat, Al-Quran, halal dan haram, pegang teguh itu sebagai pribadi muslim yang baik. Persiapkan diri kita. Yang kedua, sumber daya manusia kita. Kita harus sering-sering berdiskusi, membaca buku, menimba ilmu, datang ke majelis-majelis gitu kan ya. Dan yang ketiga, kita harus mengkantar tadi. Mengkantar yang mana sekiranya berita hoax, yang mana harus diuji kebenarannya. Karena pemuda itu harus terus pikir kritis, tidak gampang percaya ya. Kalau dapat berita ini, cek dulu kebenaran, betul atau tidak. Ya, mungkin seperti itu pengantar dari saya mungkin. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Pak, gadget juga bisa, menurut saya gadget juga bisa salah satu faktor yang bisa menurunkan moral pemuda Pak. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Malah lebih besar moralnya turunnya ya salah satunya dari gadget gitu. Pengaruh terbesar Pak. Baik. Obat nyamuk itu ketika dia dibakar, dia akan membunuh nyamuk-nyamuk, ya kan? Dia akan membunuh nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi ketika diminum oleh manusia,
dia akan menjadi racun mematikan bagi kita. Begitu juga gadget sederhananya seperti itu, adik-adikku sekalian. Ya, memang tidak bisa dipungkiri lajunya perkembangan teknologi membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mempersiapkan diri. Ya, kalau kita apatis gitu kan ya bisa aja semua bisa diakses dalam gadget ini. Yang buru-buru cepat, dicari aja begitu udah muncul gitu kan ya. Makanya pentingnya tadi menurut saya yaitu mempertebal iman. Ya. Jadi kuncinya pertebal iman. Iya. Mungkin dari audiensnya ada yang ingin bertanya ke narasumbernya kepada ketiga narasumber. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan sebutkan nama, organisasi, lalu silakan bertanya. Atau dari Ketua Irma, mungkin mau bertanya pada narasumber. Gini Bang Iin ya. Jadi Bang, tadi salah satu cara mengatasi degradasi moralitas tersebut dan mengurangi bahkan dihilangkan sama sekali dengan memulai mempertebal iman kita. Nah, belakangan ini tuh ada namanya berita yang timbul mengenai pemuda yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang ekstremis agama gitu, yang menjadi suatu ambiguitas di situ. Jadi bagaimana sih kita itu mempertebal iman kita demi mengurangi degradasi moralitas kita tanpa harus menjadi bagian dari sebuah golongan atau kelompok yang cukup radikal soal iman, khususnya dalam bentuk agama itu. Ya, terima kasih Bang. Baik. Nah, terima kasih Ketua Takmir Masjid, Ketua Irma. Ya. Sebelumnya gini, saya itu sejak dulu tidak setuju dengan namanya ada embel-embel Islam radikalisme. Saya itu tidak pernah setuju. Tidak ada Islam radikalisme. Yang ada hanya Islam rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita terframing, kita terbawa oleh antek-antek Zionis ini bahwa ada Islam radikalisme, Islam garis keras. Tidak ada. Islam itu penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh cinta. Bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW memperlakukan salah seorang pengemis yang tiap hari dia caci, tiap hari dia mati, tapi Nabi selalu suapi dia makan gitu kan, yang pengemis buta itu kan ya. Begitu cinta kasihnya gitu kan ya Islam. Jadi dari sekarang kita harus menghapus itu dari pikiran kita gitu. Ini menurut hemat saya gitu kan, tidak ada Islam radikalisme. Itu pesanan dari Zionis menurut saya ini gitu kan ya. Kalau ada Islam radikalisme, Islam garis keras, itu bukan Islam namanya. Ya, bagaimana caranya gitu kan? Tentunya kita berada di era, kalau bukan 4.0 yang sudah mana 5.0 gitu kan. Laju perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Jangan sampai salah memilih guru atau murabbi. Bahaya ini kalau salah memilih murabbi. Ya, cari, lihat keseharian dia, bagaimana dia di masyarakat. Kalau Ustadz Adi ini kan luar biasa ini beliau ini. Ya, keringatnya aja memikirkan umat gitu kan, kedipan matanya memikirkan umat beliau ini kan Ustadz Adi. Ya, jadi saya dulu pernah juga jadi relawan beliau ini waktu kuliah dulu 2013 gitu, jadi relawan las DPI Kaltim nih. Waktu itu beliau masih dibuka gitu kan, saya sama Ustadz Ahmadi, Ustadz Adi sama Ustadz Ahmadi waktu itu saya gitu. Jadi jangan sampai salah memilih guru. Penting itu memilih guru, jangan sampai salah memilih ustadz gitu kan, jangan sampai salah berkumpul juga gitu, karena memang saat ini suka tidak suka kita dihadapkan dengan firqah Islam yang bermacam-macam. Ya, dan sadari itu, pandang itu sebagai sebuah hasanah budaya Islam gitu kan. Jangan
ketika kita tidak juga sependapat dengan pendapat orang lain, lalu kita lantas memutuskan dia sesat, dia bla 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 gitu kan ya. Jadi menurut saya jangan sampai salah memilih guru atau murobi. Itu yang paling penting gitu kan. Harus selektif ketika memilih guru. Lihat bagaimana latar belakang dia, lihat bagaimana dia di masyarakat, lihat bagaimana dia di kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu Pak Ketua KPS. Baik, baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Ketua Karang Taruna. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Jabar, Ketua Karang Taruna Desa Jember. Di sini saya cuma sekedar menambahkan bahwa tadi yang kita bicarakan itu secara garis besar, secara teknis, secara garis besar. Sekarang sedikit saya menyinggung masalah tentang kehidupan manusia sehari-hari. Kalau menurut saya Pak, modal pertama kita itu adalah kepercayaan. Dan kedua, amanah dalam memegang tanggung jawab. Itu modal yang paling utama. Terus bagi adik-adik atau anak-anak muda, putra maupun putri, janganlah kalian berfokus atau berpikir hanya dengan satu arah. Karena hidup kita ini panjang. Contoh saya sendiri Pak, saya ini asal dari Morencalong. Dari Morencalong itu sekolah cuma sampai SMP Pak, karena faktor ekonomi. Setelah itu saya ikut bekerja di perusahaan, ikut juga jadi petani, ikut juga jadi nelayan, ikut juga kerja di bangunan. Akhirnya saya juga dipakai masa di perusahaan sebagai pengawasan formal di sana. Nah, jadi kita hidup ini perlu pengalaman. Pengalaman untuk hidup itu sangat diperlukan sekali. Makanya jangan kita sudah bekerja satu pekerjaan terus fokus dengan pekerjaan yang satu. Kita harus mencari atau menambah pengalaman yang lain. Di suatu saat kita merantau, kita tidak mesti diam di kampung ini terus. Tidak mesti. Suatu saat kita merantau di daerah orang, di kampung orang, di halaman orang, kalau kita tidak punya pengalaman kerja gimana? Ya kan? Nah ini yang rendah-rendah saja Pak. Misalnya kerja di bangunan. Oke, kerja di bangunan ini untuk mencari skill. Kita di sini kerja di bangunan. Saya itu Pak, kerja di bangunan itu bangun PKN itu, kantor bupati, waduk yang di Cilarang. Itu saya pengawas di sana. Sampai saya ditawari lagi oleh kontraktor itu ke Balikpapan. Nah, saya nggak mau ikut ke sana. Jadi kalau menurut saya, hidup ini bagi anak-anak muda, pemuda dan pemudi itu yang penting kita fokuskan. Kita mencari hidup untuk menghidupi diri kita sendiri dulu. Nah, misalnya kuliah kan sudah bisa mencari kerjaan sampingan kan? Ini untuk pengalaman ke depan. Kenapa kalau menurut saya, kenapa sekarang sarjana itu banyak yang nganggur? Karena dia kurang pengalaman Pak, kurang skill dia. Sekarang kalau kita mau masuk kerja, cari skill. Nah coba dia sambil kuliah, kalau dia memang ada bakat di bangunan, dia menekuni bangunan. Kalau nanti dia masuk di proyek, dia dapat skill di situ. Nggak mungkin dia jadi buruh terus, kayak gitu. Sama juga kita kalau misalnya kerja di tambang misalnya, ya pertama kita jadi buruh. Jadi pekerjaan itu, semua pekerjaan itu harus kita hayati, harus kita nikmati, harus kita syukuri. Sehingga dalam pekerjaan itu kita bisa mengambil hikmahnya. Itu. Jadi yang kita utamakan hidup ini, apalagi ada yang muda, cobalah cari operator. Bekerja di bangunan bisa skill, mungkin kalian disuruh nyekop cangkul di sana. Ya kan? Itu kan itu beda, karena nasib hidup kita manusia ini, orang satu perut, satu ayah lahir, nggak ada rezekinya sama, pasti beda-beda. Iya, makanya hidup kita ini nggak mungkin kita apalagi kita cuma menunggu, ya kan? Nah, terus masalah IT tadi, lagi yang menyinggung, nah itu akibat daripada jenuh.
Akibat daripada jenuh. Pulang sekolah, diam di rumah, tidak ada kegiatan di luar. Akhirnya apa? Apa yang dimainin? Dibuka HP, dibuka YouTube, Google, ketemulah bermacam-macam di situ. Karena jenuh itu tadi. Ya, saya sendiri juga merasakan, cuman saya terus terang aja tidak begitu hobi di sini. Di HP hanya cuma ya sekedar kirim-kirim laporan apa itu aja. Iya, nggak bisa main. Padahal ruangan saya untuk buka HP ini banyak kalau dikerjain gitu. Jadi itu aja mungkin tambahan dari saya. Saya harap kepada adik-adik semua nanti teman-teman semua, cobalah kita buka wawasan yang luas. Ya masalah kesenian tadi itu adalah satu hiburan yang saya utamakan di Desa Jombang ini. Saya minta supaya nanti dibuka sejenis pelatihan-pelatihan lah, karena kita untuk menyongsong IKM nanti. Nah itu nanti untuk kemungkinan kita kasihan juga Pak, jauh-jauh dari sini kerjanya di mana-mana, jadi guru, jadi tukang itu. Kalau kita ada pengalaman sedikit kan, ya nggak mungkin. Nanti bapak di sini, nanti bapak di sini. Apalagi yang sekolah. Yang sekolah kan skill, nanti kan masuknya di kantornya. Bagi ilmunya Pak, mulai dari Kepala Karang Taruna pernah, Ketua BPD, sampai ke anggota DPR. Bagi ilmunya dong Pak, apa kira-kira dong Pak? Ya, terima kasih Bu Moderator. Tadi sebagian sudah saya ceritakan ya, bagaimana saya melewati masa muda saya hingga sampai sekarang. Dan tentu tadi sambungannya dengan Pak Ketua Karang Taruna ya kan. Dulu para orang tua kita sampai sekarang pun kita diberikan kesempatan. Saya kira ini modal yang paling utama, diberikan kesempatan dan kepercayaan, dan kita memang akhirnya tadi Pak Ketua Karang Taruna menegaskan jadilah pemuda-pemuda yang bisa dipercaya, gitu Pak ya. Tentu dalam mengelola sesuatu itu kita perlu skillnya, kemampuan mengelola, sehingga kita bisa bertahan di situ, enjoy mengelolanya, dan kemudian bisa terus dipercaya karena kita mau mampu. Nah itu yang harus kita terus penuhi. Tadi Pak Bu Ketua KMPI sudah menawarkan teruslah melakukan diskusi-diskusi dalam rangka penguatan kita mengelola organisasi-organisasi kita. Tidak banyak pengalamannya karena pengalaman mewakili itu adalah semuanya tentang kepercayaan. Pak Kades tadi di awal menyampaikan perlu juga diantaranya modal ya. Setelah dipercaya orang, mampu dipercaya terus ada modalnya. Ya modal itu relatif, kata beliau itu benar, bahwa saya berhasil membuktikan di politik tidak harus dengan modal besar ya. Karena saya dalam praktek politik ini tidak pernah membeli suara. Yang namanya membeli suara itu saya hanya dipercaya oleh masyarakat, kemudian kepercayaan itu saya kembalikan, dan saya sama sekali berusaha menghindari yang namanya politik uang. Tadi saya ceritakan dengan Pak Bu Ketua KMPI, suara yang saya dapatkan memang tidak terlalu banyak, dan saya percaya bahwa itu memang suara-suara murni masyarakat, bahwa di masyarakat ini kita harus terus melakukan edukasi kepada pendidikan kepada masyarakat termasuk generasi muda kita, bahwa yang namanya membangun itu diawali dari saling mempercayai, dan kita sekarang sedang berusaha mewujudkan harapan-harapan kita. Saya ingin menyampaikan bahwa peran politik pemuda ini, bahwa pemuda ini punya banyak rencana dalam menatap masa depan ini, punya banyak keinginan, punya banyak rencana. Kita memang betul-betul membutuhkan itu. Oleh karena itu kita perlu benar-benar meletakkan kepercayaan kita kepada mereka-mereka yang nanti akan mewakili kita itu, yang bisa membantu mewujudkan apa yang diharapkan dalam bekal-bekal kehidupan kita ini. Ketemunya itu di situ politik itu. Jadi Pak, kalau kami mau begini, Bapak bisa bantu seperti apa mengarahkan kami ini? Dia bilang, saya akan bantu seperti ini. Kemudian bagaimana caranya? Ya saudara berikan kepercayaan kepada saya. Tapi kalau anak-anak muda bilang, kami bisa bantu Bapak, tapi Bapak bayar dulu sama kami. Kemudian dia akan bayar kita. Kemudian dia akan tinggalkan kita. Kenapa? Kami dulu sudah bayar anak-anak muda. Kan dulu minta ini udah kami kasih, terus kami tinggalkan. Pergi itu tidak salah. Kita selalu dihadapkan pada politik begini berulang sehingga negara kita ini akhirnya dibentuk dari hasil politik transaksi namanya. Politik transaksional. Artinya ada uang, ada dukungan, ada ini, kemudian nggak pernah selesai masalah. Saya menyambut baik tadi
gagasan dari Pak Ketua Karang Taruna. Pemerintah kita di Kabupaten Kutai Kartanegara, Bung Ketua KNPI saya kira sudah mengetahui itu. Program kita banyak sekali yang bisa dialokasikan untuk kepentingan para pemuda. Saya memahami kesulitan Pak Kades karena sekarang di musim pandemi kegiatan-kegiatan kita banyak diarahkan kepada BLT untuk membantu warga kita yang terdampak. Karena dampak pandemi ini orang-orang tua kita banyak yang kehilangan pekerjaan, yang jualan di pasar sedang sulit, yang sedang usaha swasta pertukangan juga sedang macet. Oleh karena itu pemerintah mengarahkan bantuan-bantuan langsung tunai buat warga masyarakat kita. Sehingga anggaran di desa itu terbebani. Tapi kita juga punya anggaran di OPD maupun di lembaga-lembaga kita seperti KNPI atau di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah menyiapkan banyak kesempatan. Tinggal nanti pemuda menyamakan visi gagasannya seperti apa, rencananya seperti apa. Tadi Pak Ketua Karang Taruna menekankan berikan manfaat pada skill kita, misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan saya kira di sesi yang lain kita perlu bisa juga komunikasi lebih dalam bahwa pemerintah siap memfasilitasi itu. Dan saya sebagai salah satu wakil dari anggota DPRD bersama pemerintah kami punya paket-paket yang begitu ya untuk membantu pemuda-pemuda untuk bisa melaksanakan kegiatannya. Nah, ini tentu dengan dukungan restu dari Pak Kades dan pemerintah desa yang nanti membantu pemuda membuatkan proposal-proposalnya gitu Pak ya. Sehingga kita bisa menjalankan rencana para pemuda. Saya tahu terakhir di Muara Jawa kalau tidak salah saya membaca di Prokom bagaimana wakil bupati menyerahkan bantuan membuka acara pelatihan kalau tidak salah itu pelatihan melas kan kalau tidak salah itu Pak. Jadi memang yang begini-begini Pak dibutuhkan buat skill kita anak muda ya. Terus nanti masa kami yang anak muda sudah harus kerja sih? Ya itu pengalaman saya dulu, orang tua saya memang tidak membutuhkan pekerjaan waktu itu. Saya nggak ngerti artinya uang. Dulu anak muda dulu sih nggak banyak belanjanya ya Mas. Tapi anak muda sekarang kan beli paket aja udah berapa? Paket data. Nah, ya kalau tuntutan apalagi kita harus bekerja, ya sambil mencari skill, tapi sambil juga sudah mulai memikirkan masa depan kita ini seperti apa kita. Karena bagi pemuda ini tanam di atas lebih baik daripada tanam di bawah ya. Baik. Terima kasih. Untuk wadahnya nih Pak, tadi kan Bapak sempat bilang siap untuk membantu wadahnya, untuk mempersiapkan wadahnya. Untuk sekarang itu sudah ada atau menunggu para pemuda-pemudanya yang bergerak duluan? Ya, sebagai pengusul kan sifat dari bantuan-bantuan pemerintah yang disiapkan pemerintahnya berupa kita memfasilitasi usulan namanya. Kemudian pemerintah juga memiliki persyaratan kelembagaannya. Nah, ini yang lembaga yang memenuhi syarat untuk dibantu. Saya kira kita tidak kekurangan itu, bisa lewat organisasi pemuda yang ada di desa atau bisa langsung nanti Pak Kepala Desa membuatkan usulan untuk yang ditujukan nanti misalnya mengadakan pelatihan apa tadi melas atau lain sebagainya yang kemudian itu ditujukan untuk para pemuda kita, bisa juga lewat KNPI dan sebagainya. Nanti induk di pemerintah kita itu berkonsultasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga, ya Mas ya. Nanti di sana akan diarahkan ada banyak paket pelatihan. Saya beberapa tahun yang lalu saya mencoba mengusulkan paket bantuan pelatihan membuat kemasan, kalau ada pelatihan membuat tata usaha atau pembukuan laporan keuangan bagi UMKM pemuda. Tapi itu gagal saya laksanakan karena memang saya belum punya pengusulnya. Jadi skim di pemerintah banyak. Ya, mau untuk UMKM boleh, untuk kegiatan pemuda olahraga boleh, untuk kegiatan pelatihan tadi juga. Saya kira ada. Tinggal nanti pemuda memilih pakai jalur mana mau masuknya. Baik, untuk Pak Kades Jongkang, ada saran nggak Pak untuk pemuda-pemuda di Desa Esam nih Pak? Ada saran nggak atau kritikan atau apa? Terima kasih kesempatan ini. Jadi yang jelasnya pemuda, ya saran saya pertama banyak mencari inspirasi apa yang dilakukan oleh Ketua Karang Taruna. Dan inspirasi ini cari pemikiran yang
apa ya, kreatif tuh. Jadi jangan berhalusinasi. Jadi karena kalau nanti halusinasi apa? Kalau banyak larinya ke kiri, ke narkoba ya halusinasi ini ya kan. Itu yang pertama. Jadi saya waktu di sambutan sudah jelaskan apa namanya itu sebenarnya saya tadi menceritakan bukan saya pamer, istilahnya pamer saya itu ada mobil enggak. Artinya saya tuh menceritakan pengalaman pribadi saya. Artinya kenapa saya waktu itu memang senangnya seperti bapak ini apa namanya itu ikut organisasi waktu itu. Waktu itu organisasinya seperti Karang Taruna. Nah, saya ini kan waktu itu berpikir sekolah sudah tidak menunjang. Nah, dengan apa ya? Dengan saya sering mengikuti organisasi termasuk saya sempat ikut apa namanya itu organisasi di pertanian seperti P3A, ya, Aira, karena terus termasuk juga di apa namanya organisasi politik. Nah sebenarnya memang tidak ada niat untuk politik. Nah, termasuk dari organisasi sebenarnya nggak ada niat waktu itu. Nah kenapa saya katakan tadi harus ada tekad apa namanya itu ilmu dan modal. Modalnya yang saya masuk di sini bukan untuk memberi uang, artinya tekad. Karena waktu saya mau jadi saya harus bertekad. Nah, dengan tekad ini saya harus berbuat baik, harus berbuat apa ya dengan masyarakat itu mencari daya tarik masyarakat ini supaya memilih saya waktu itu kan. Nah terus saya harus punya ilmu, maksudnya ilmunya ini karena memimpin pemerintahan desa ini pertama kita harus menjalankan regulasi atau undang-undang dari atas. Kedua kita ini harus menggerakkan masyarakat, swadaya masyarakat. Nah jadi ini kan harus ada ilmunya karena anak muda ini tidak mana muda ini sudah mau berorganisasi, mau apa gotong royong, enggak tadi kan. Ya muda ini memang segalanya ada yang muncul kan. Nah ini yang muncul ini tidak mana cara ini bojok ini kan. Untuk masyarakat, 10 masyarakat, 10 lah kan. Ya. Nah oleh karena itu kan perlu itu ilmu, arti ilmunya kan takut. Nah yang dimaksud saya perlu modal ini kan ya tentunya setelah ini cara aja modal lah, gini bapak itu dia apa gitu. Nah berjalan sedikit modal juga ya kan, beli bensin. Nah, jadi yang saya maksud ini kalau tidak ditunjang dengan ada 3 hal tadi ya dia akan sukses. Jadi apa saran saya kepada apa namanya itu terutama kepada pemuda Desa Jontang sekarang ini saya lihat sudah apa arahnya sudah baik lah, karena apa saya katakan baik Pak tentunya untuk yang masalah yang saya katakan tadi yang ke kiri tadi sudah untuk 2 tahun ini sudah menurun untuk masalah lem, narkoba, maka itu alhamdulillah minuman. Dulu kalau saya pulang berani itu minuman dia Pak di pinggir jalan, ya alhamdulillah dan sekarang ini dia nantinya apa ya saya berterima kasih lah dengan adanya organisasi ini apa terutama Tegak Irma. Nah jadi terakhir mungkin saran saya seperti tadi pertama kita banyak cari pengalaman dulu. Artinya kalau biarkan dia berproses apa yang dia sudah kita umur 30-an ke atas ya, apakah jadi kadis, apakah jadi anggota dewan, apakah jadi manajer perusahaan, ya terserah lah, tergantung namanya. Jadi dalam proses kita masuk umur apa 20, 25 sampai 30 ini banyak lah dari pengalaman. Baik Pak. Jadi pesan Pak Kades untuk Etam nih banyak cari ilmu, banyak ilmu 4 organisasi Pak ya. Banyak ilmu 4 organisasi. Sebenarnya kami jawaban, amun dari teman-teman dari TSAP, dari KS atau dari Rada Komtari, Dua Abang, nah Umat Irma kan kami jawaban setiap malam Jumat Pak. Kami pertemuannya seminggu sekali setiap malam Jumat. Isinya itu jangan dikira mentang-mentang ikatan remaja masjid isinya
full tentang masalah pengajian atau apa ya, memang kami penyebutannya pengajian, tapi isinya ya kami berdiskusi Pak, menyampaikan ide-ide, aspirasi-aspirasi kami gitu. Mungkin yang terakhir ada yang ingin bertanya lagi kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fadila, saya dari organisasi terhadap pembunuhan itu dokan. Pertanyaan ini sih lebih ke Bang Rian ya. Menurut Abang nih, apa sih permasalahan yang sehari muncul pada seorang pemuda yang Abang lihat di sekeliling Abang? Itu saja pertanyaan saja. Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa itu. Berani angkat tangan berdiri itu aja harus diapresiasi. Tepuk tangan untuk yang tanya. Ya apa sih masalah anak muda gitu kan yang sering dihadapi? Masalah anak muda itu GGMO sebenarnya, gagal move on. Cepat baper. Ya, kalau jomblo sedih, seakan dunia ini berakhir. Ya kan? Itu masalah anak muda nggak jauh-jauh dari situ sebenarnya. Gagal move on, cepat baper, kalau jomblo dunia terasa berakhir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ini obat sebenarnya buat anak-anak muda, gitu kan ya? Ya, dan sungguh ya kehidupan nanti itu jauh lebih baik. Jadi anak-anak muda dari sekarang itu daripada pacaran, menghabiskan waktu, ngelem, minum-minuman, mending tadi berangkat ke masjid atau berangkat ke pertemuan diskusi-diskusi bagaimana berpikir untuk mencetuskan satu gagasan dalam sebuah ide, dan ketika ide itu lahir maka lakukanlah aksi nyata. Dari ide dan gagasan itu tidak hanya di ruang diskusi, ketika muncul sebuah ide laksanakan ide itu. Minta bantu Pak Kades gitu kan, minimal soal ke Pak Kades. Nanti Pak Kades juga minta bantu ke Pak Firnandi gitu kan ya. Ya, simbiosis mutualisme namanya gitu kan ya. Iya. Jadi masalah anak muda itu nggak jauh-jauh dari itu sebenarnya gitu kan ya. Yang pertama itu gagal move on, yang kedua cepat baper, yang ketiga kalau jomblo dunia terasa berakhir gitu kan. Padahal kan nggak apa-apa. Allah itu mendengar cepat doanya para jomblo itu. Jadi maksud saya anak-anak muda itu dari sekarang itu bentengi diri, gitu kan ya, bentengi diri, pertebal iman. Baru yang kedua, tambah ilmu, wawasan, pengetahuan. Semakin banyak membaca, semakin banyak bergaul, semakin banyak menemukan wawasan baru, semakin luas, semakin bijaksana memandang sebuah persoalan dan permasalahan. Dan tingkatkan diri ini terus, kualitas diri. Misal tadi ada pelatihan-pelatihan, ikuti pelatihan-pelatihan itu. Ya mungkin itu kali deh ya jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Maria Putri dari organisasi Dalam Perjuangan Abang. Izin bertanya pada Bapak Firnandi Ihsan. Apa sih Pak kira-kira langkah awal menurut Bapak yang bisa jadi sebuah daya tarik bagi pemuda untuk bisa gabung di dunia politik? Ada caleg dari sini nanti yang ada yang mau jadi anggota DPR? Siap. Kalau bisa langsung naik ya pasti mau semua Pak. Ya, jadi begini. Kalau gitu penjelasannya apa sih tugasnya anggota dewan itu, gitu ya? Bagaimana cara mencapai? Panjang ceritanya nih. Kita mesti kuliah politik dulu di Sospol ya. Tapi singkatnya begini. Anggota DPRD itu dia nanti kalau dia itu adalah mengisi di lembaga pemerintahan, lembaga penyelenggara pemerintahan yang namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia nanti bersama Bupati menyelenggarakan pemerintah daerah.
tugasnya DPRD itu adik-adik ada 3. Dia punya fungsi penganggaran. Jadi dia itu bersama bupati ngajukan anggaran, DPR-nya itu menyetujui atau tidak anggarannya itu. Kemudian yang kedua, DPRD punya tugas untuk membuat peraturan-peraturan daerah. Jadi dalam tata kehidupan kita di kabupaten ini ada hal-hal yang itu harus kita atur supaya nanti aturan itu menjadi dasar bupati melaksanakan pemerintahan. Itu namanya peraturan daerah. Itu dibuat bersama bupati. Yang ketiga, DPR itu punya fungsi namanya pengawasan. Jadi dia mengawasi bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Nah, yang sekarang ini memang fungsi yang paling banyak dikenali orang di masyarakat yang terasa manfaatnya betul-betul adalah fungsi anggaran. Bapak Kades, itu ada foto di depan sana, ada foto teman saya, Pak Junadi dan Pak Herendra, ya. Beliau itu adalah 2 tokoh politik yang hari ini menjadi anggota dewan, ya, yang mewakili daerah sini. Kenapa bisa beliau jadi anggota dewan? Ya sama nanti pertanyaan kenapa saya bisa jadi anggota dewan. Karena saya dipercaya dipilih oleh masyarakat di daerah saya. Saya kebetulan tetangga sini. Saya tinggalnya di Loraya. Saya dari Tenggarong Seberang, kita tetanggaan. Saya dulu sekolah nyebrang pakai CES Pengeres. Data SMP 1 ke SMA 1 sama nyebrangnya susah itu sekolahnya, tidak seperti sekarang. Nah, kami dipercaya oleh masyarakat. Kenapa masyarakat itu memilih kita itu karena mereka ada harapan bahwa keinginan komunitas baik pribadi maupun masyarakat itu nanti bisa diwujudkan bersama dengan wakilnya itu. Nah, misalnya saya di tempat saya itu ada dulu komunitas petani yang saya datangi, mereka bilang, Pak, bisa nggak nanti di sini kami pertaniannya dibuatkan jalan kami punya ini. Saya bilang saya bisa Pak, nanti bantu Bapak. Kalau saya jadi anggota dewan, saya akan anggarkan jalan-jalan tempat Bapak ini, misalnya gitu ya. Atau sekarang kami punya komunitas peternak ikan, bisa nggak kami dibantu keramba ikan? Demikian pula anak-anak muda itu pasti punya gagasan, pasti punya harapan dalam kehidupannya ini yang kemudian itu bisa dibantu diantaranya dengan fungsi anggarannya di DPR. Pak, bisa nggak perjuangkan kepentingan kami di daerah ini? Kami kan anak muda, Kukar kan merupakan bagian dari Kukar. Pak, anggaran Kukar itu berapa sih? Ada yang nanya Ilma. Saya jawab 5,2 triliun. Yang buat pemuda berapa Pak? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Berapa yang buat pemuda? Nanti yang buat KNPI ada di Mas Rian. Yang buat kawan-kawan UMKM ada mungkin di Dispora, ada yang mengusulkan dan sebagainya. Nah, kita ingin menjadi bagian itu. Jadi kalau ada pemuda di Jongkang yang ingin hak-haknya dalam anggaran ada, maka itu bisa salah satunya melalui jalan kita melakukan hubungan politik, namanya ada wakilnya, ada yang dipercaya, ada yang dipilih. Nah, nanti misalnya Pak Mas Moderator ini dia nyalek nih 2024. Amin. Ya, dipilih sama teman-temannya. Ini ada 2000 kan nih? 2000 nggak ada? Cari lagi sebelah. Lagi yang 2000 dulu lah. Nah, itu terpilih. Kemudian beliau diminta memperjuangkan tadi. Kata Pak Ketua Karang Taruna, bagaimana kalau dianggarkan untuk pelatihan. Khusus nanti anggota dewan yang dari pemuda ini isi anggarannya ya pelatihan aja semuanya. Karena kebutuhannya itu kepada pemuda kita. Atau olahraga. Ya begitulah kira-kira ya. Nah, jadi tadi bagaimana cara terpilihnya? Ya komunikasi dengan calon pemilih, mereka percaya kemudian dipilih. Nah, tapi yang paling penting mau apa kita dengan politik, ya tadi sudah disampaikan di antara sekian banyak kontribusi kita anak-anak muda dalam pembangunan, memandirikan kelompok pemuda, menyiapkan pemuda, diantaranya ada hak-haknya di APBD yang itu bisa diperjuangkan dengan politik. Jadi kesimpulannya yaitu tadi pemuda ini perbanyak imun baru perbanyak ilmu, perbanyak ikut-ikut lembaga diskusi, organisasi. Mungkin saya rasa itu saja diskusi kita hari ini, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. 11.25. Terima kasih juga kepada para hadirin yang hadir berkenan menyempatkan
turut hadir. Mungkin sebelum saya tutup Pak, ada penyerahan penghargaan. Ada terima kasih dari kami para panitia. Panitia Mas Bagus Sebastian. Diberikan oleh Ketua IRHA lagi, Bang Andre. Iya. Oke, sip. Penonton juga sekali lagi terima kasih telah berkenan hadir. Acara diskusi kita hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.